Ya, warga Yaman dan Turki juga sudah merayakan Idul Fitri hari ini. Lalu bagaimana semarak Idul Fitri di Turki dan Yaman? Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom ada Sultan Dewana Surya, mahasiswa Indonesia di Turki, serta Ahmad Kamil, mahasiswa Indonesia di Yaman. Assalamualaikum Ahmad dan juga Sultan. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya di sana. Terima kasih banyak, Mas. Kita masih 2 jam lagi puasa. Oh, iya. Jadi masih berjuang hari ini. Mungkin saya ke Sultan dulu di Turki ya. Sultan, bagaimana perayaan Idul Fitri hari ini di Turki? Bisa digambarkan? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini di Turki sudah masuki waktu siang hari atau sekarang sudah menunjukkan waktu jam 12 siang, beda 4 jam dari Indonesia. Tadi pagi sekitar jam 7 lewat 20 menit itu diadakan Sholat Idul Fitri bersama-sama di beberapa masjid di Istanbul. Beberapa masjid seperti Hagia Sophia dan Sultan Ahmet itu dipenuhi dengan berbagai macam kewarganegaraan dari Indonesia juga khususnya. Kita bersama-sama menuju Hagia Sophia dan berbagai masjid di Istanbul untuk melaksanakan bersama-sama sholat Idul Fitri, seperti itu kira-kira. Oke, jadi sholatnya di Hagia Sophia ya tadi ya? Iya, betul. Spesial sekali dong, karena kan itu salah satu objek yang luar biasa kalau ke Turki. Nah, kalau kita ke Yaman nih, sekarang ada Ahmad ya, Ahmad Kamil. Ahmad, di Yaman, kalau tadi kan di Turki di Hagia Sophia landmark ya. Kalau di Yaman gimana suasana Idul Fitri ya? Jadi kalau terima kasih juga atas waktunya. Sekarang kita juga menunjukkan waktu jam setengah 1 siang juga kurang lebih. Jadi kita juga kita melakukan sholat Idul Fitri tadi sekitar jam setengah 7 pagi ya. Nah, di sini tuh kalau di Tarim sendiri tempat saya berada itu ada 2 tempat di mana warga Indonesia diaspora dan juga warga negara asli sini paling banyak melakukan sholat. Yaitu ada yang di masjid namanya Masjid Raudhah dan juga yang kedua di tempat bernama Jabanah. Jabanah ini unik karena dia biasa digunakan untuk sholat jenazah dan sholat mayit. Tapi ketika dia memasuki waktu sholat Id, digunakan juga untuk melakukan sholat Id, dan di situ berkumpul seluruh warga negaraan dari Indonesia, Yaman, bahkan Afrika melakukan sholat di tempat yang sama, kurang lebih seperti itu. Ya, Masya Allah, aduh senang sekali ya hari ini sudah Lebaran. Saya nggak sabar loh mau Lebaran loh. Ini agak-agak envy soalnya teman-teman di Yaman dan Turki udah Lebaran duluan. Mungkin saya kembali ke Sultan. Sultan, kalau di Turki kita kan kalau di Indonesia Lebarannya pagi sholat Id, terus kita sungkem ya, kita berkunjung ke saudara, makan gitu. Kalau di sana tradisi Lebaran seperti apa, Sultan, hari pertama misalnya setelah sholat Id mereka biasanya warga lokal ngapain, Sultan? Ya, untuk warga lokal hari pertama biasanya mereka mengunjungi, sama seperti kita mengunjungi keluarga-keluarga, mengunjungi teman. Kemudian di hari kedua mereka biasanya pergi untuk mengunjungi kampung halaman. Biasanya mereka mudik di hari kedua, itu menuju kota di mana kampung halaman mereka berasal, biasanya di hari kedua begitu. Dan di Turki ini sendiri, kemudian diaspora biasanya kita berkumpul bersama-sama di Hagia Sophia Sultan Ahmet untuk berfoto bersama setelah sholat Id. Kemudian hari ini juga kebetulan ada halal bihalal dari KJRI Istanbul yang mengadakan acara kumpul-kumpul bersama, makan-makan sekaligus halal bihalal untuk diaspora Indonesia di Istanbul khususnya. Oke, jadi ada halal bihalal di KBRI kita ya, di Turki ya? Iya, berarti betul. sudah ketemu ketupat dan teman-teman ya, Sultan? Iya, kebetulan untuk diaspora sendiri kami memiliki, di rumah kami juga ada dapur. Jadi kami bisa memasak nasi, memasak ketupat, memasak opor. Cuma walaupun dengan bumbu yang seadanya, tidak sangat autentik seperti Indonesia, kira-kira seperti itu. Oke, nggak apa-apa, sabar. Yang penting tadi Lebaran bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan penuh, itu luar biasa ya. Oke, saya ke Ahmad Kamil. Ahmad, kalau di Yaman kan, tadi kan kalau di Turki ada mereka juga setelah sholat biasanya berkunjung keluarga, malah mudik di hari kedua. Kalau Yaman seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya Yaman itu memiliki keunikan di waktu Idul Fitri tersendiri. Karena sebenarnya kalau untuk warga lokal tentu mungkin sama ya, mereka ada silaturahmi setelah sholat Id dan lain-lain, berbeda dengan diaspora yang ada di sini. Jadi biasanya bahkan mereka pun maksudnya puncak hari Idnya tuh di hari pertama adalah setelah sholat Id. Jadi setelah sholat Id itu mereka biasanya kembali ke rumah masing-masing. Kemudian mungkin ketika ada keluarga yang datang, ya mereka saling bersilaturahmi. Berbeda dengan kita.
kalau kita yang keluarga sini setelah sholat id karena memang nggak ada keluarga rata-rata jadi sudah berdiam diri di rumah masing-masing. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalnya di Turki tadi saya dengar di hari kedua mereka malah mereka pada mudik dan lain-lain berbeda dengan di Yaman. Karena kalau di Yaman malahan di hari kedua itu sudah kembali seperti ke bulan Ramadan. Maksudnya gimana? Karena mereka dari hari kedua sampai hari ke-7 itu mereka melakukan yang namanya puasa sunnah. Jadi sebagaimana disunahkan ketika di dalam bulan Syawal itu ada puasa 6 hari. Nah mereka ketika setelah melakukan hari pertama dari hari kedua sampai hari ke-7 atau ke-8 mereka melakukan puasa sunnah. Jadi kehidupan kembali seperti Ramadan lagi selama 6 hari. Jadi Id hanya di hari pertama. Nanti di hari ke-8 atau ke-9 sekitar mereka memiliki 3 hari baru di situ mereka kembali melakukan seakan-akan adanya Id kedua. Jadi ada halal bihalal, setiap masjid di sini memiliki masjid qabilah masing-masing. Misalnya ada masjid yang bernama Masjid As-Segaf, ada masjid yang bernama Masjid Al-Idrus. Nah mereka ibaratnya masjid-masjid itu melakukan semacam open house. Nah, kurang lebih seperti itu. Waduh, menarik sekali. Berarti besok teman-teman di Yaman sudah puasa lagi. Mereka lanjut Syawal gitu ya, 7 hari. Wah, saya baru tahu, luar biasa. Jadi indah banget ya keberagaman yang kita punya masing-masing. Nah, kalau tadi kan masih saya ke Ahmad. Kalau tadi di Turki kan KBRI ada open house, ada makan bersama gitu ya. Bisa masak atau makan ketupat lah. Kalau di Yaman, Ahmad dan teman-teman diaspora ada open house KBRI atau seperti apa? Jadi alhamdulillah untuk tahun ini karena kebetulan aku juga berasal dari PPI, alhamdulillah PPI Yaman tahun ini mengadakan halal bihalal. Insya Allah, tapi karena kan itu kan adatnya orang Yaman, sebenarnya adatnya orang Tarim. Jadi kadang-kadang ada orang-orang Indonesia yang memang tidak terbiasa melakukan puasa 6 hari berturut-turut, mungkin kesulitan setelah baru Lebaran ini puasa lagi. Akhirnya kita tetap mengadakan halal bihalal di hari ketiga kurang lebih. Nah untuk ketupat sendiri sebenarnya memang sangat berbeda dengan Turki. Mungkin Turki lebih mudah, kita untuk membuat ketupat itu sedikit lebih sulit. Jadi kadang membuatnya yang lebih simpel-simpel, yang penting terasa nuansa lebarannya aja. Cuma alhamdulillah untuk yang memiliki kerabat orang-orang Indonesia mungkin bisa makan di rumah keluarganya itu kayak gitu. Aduh, unik sekali. Ini seru sekali sih dari Yaman, Turki. Begitu saya ke Sultan lagi. Sultan, sudah berapa lama di Turki, Sultan? Baik Mas, kebetulan aku ini jalan di tahun kedua aku, jadi ini merupakan lebaran kedua aku bersama teman-teman di sini. Jauh dari keluarga. Iya, berarti udah tahun kedua ya. Ini tentunya pengalaman yang kedua kita bicara lebaran di negeri orang. Satu hal mungkin yang paling dikangenin ketika lebaran, pasti ya keluarga. Ada hal lain mungkin yang Sultan ingin tambahkan kalau bicara Ramadan jauh dari tanah air dan keluarga? Kalau bicara Ramadan mungkin dari bangun sahur dan berbuka puasa itu sedikit berbeda dengan di Indonesia. Misalnya seperti di sini mereka sahur yang sekedar sahur aja gitu, tidak muluk-muluk berbagai macam makanan dihidangkan gitu. Tapi di Indonesia mungkin banyak sekali makanan disediakan di meja makan di rumah. Kemudian untuk berbuka puasa ini mereka kadang tidak menjual takjil-takjil di pinggir jalan seperti gorengan, es buah dan lain-lain. Itu mungkin itu yang dikangenin ya. Bukan dari masakan Indonesia sih. Kalau Lebaran tadi sudah itu video call sungkem atau seperti apa, minta maaf sama orang tua? Ya kebetulan tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu Indonesia telat 1 hari dibandingkan di sini. Jadi menurut aku Lebaran tahun ini kurang berasa vibes-nya karena berbeda. Di Indonesia belum Lebaran gitu ya. Iya betul. Tapi lagi-lagi ya Sultan, bahwa sebenarnya apa yang kita punya sekarang harus bersyukur walaupun jauh tadi ya dari tanah air. Yang penting puasanya luar biasa kita jalani dengan baik dan juga ibadahnya itu yang penting, esensinya yang harus kita ingat bersama. Saya ke Ahmad. Ya biar adil ya, habis Sultan Ahmad ya. Apa yang paling dikangenin di Lebaran ini? Keluarga atau vibes-nya atau mungkin ada hal lain? Nomor 1 pasti ya untuk setiap orang mungkin yang bekerja atau belajar di luar negeri, ketika menghadapi Lebaran pasti yang dicari oleh semua orang kan keluarga. Jadi itu sudah pasti kendala kita di setiap tahun. Jadi mungkin setiap Lebaran itu perasaannya selalu campur aduk. Ada senang karena alhamdulillah dapat Lebaran, tapi di sisi lain sedih karena ya berpisah lagi sama keluarga.
Cuman mungkin selain dari berpisah sama keluarga, yang dikangenin kalau aku lebih ke mungkin vibes-nya ya, vibes lebarannya tuh kurang karena kita kan nggak ya mungkin kembalinya ke arah itu lagi karena kita nggak dikelilingi keluarga, nggak dikelilingi teman-teman dan juga dengan adat yang berbeda, kemudian mereka melakukan Id itu dengan caranya yang berbeda. Jadi mungkin ada waktu-waktu di mana ya kangen nih rasanya Id di Indonesia, vibes-nya beda karena kan kalau di Indonesia lebih ke kekeluargaan, lebih ke semacam festif lah, lebih ke gathering dan lain-lain. Berbeda dengan di sini mungkin selain keluarga, vibes dan juga yang paling tidak kalah lontong dan juga ketupat. Baik, satu singkat saja Sultan, mau ucapin Lebaran untuk siapa silakan. Ya untuk keluarga aku yang di rumah di Indonesia ini teman-teman, dari aku dari Turki mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mau bagaimanapun lebarannya, dimanapun tempatnya, yang pasti yang penting adalah esensi dari Ramadan itu bagaimana kita berlomba-lomba menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan. Juga minal aidin wal faizin kepada seluruh keluarga aku dan teman-teman aku di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ahmad silakan singkat saja. Ya, aku juga kurang lebihnya sama mungkin kepada keluargaku dan teman-teman dan juga semua orang yang aku kenal ingin mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna minkum siyamana siyamakum wa ibadatana wa ibadatakum. Insyaallah puasa kita dikabulkan dan ibadah kita pun diterima oleh Allah. Untuk keluarga aku terutama yang memang orang-orang dekat sebagaimana dikatakan dalam patah Arab, kamin gorib bait wa kamin bait gorib. Jadi betapa banyak orang yang fisiknya dekat tapi sebenarnya hatinya jauh, dan banyak juga orang yang sebenarnya fisiknya jauh tapi hatinya dekat. Nah, kita termasuk orang yang jenis kedua insya Allah. Mungkin sekian, terima kasih. Ahmad, Sultan, aduh ini obrolan kita kayak lama gak ketemu ngobrol lebaran gitu ya, seru banget ya. Tapi anyway, ya sehat-sehat semuanya, semoga studinya lancar dan nanti apapun mimpinya bisa diwujudkan untuk bangsa dan negara dan untuk keluarga ya. Amin, amin. Sekali lagi minal aidin wal faizin untuk Turki dan Yaman ya, sehat-sehat. Terima kasih.